Halo anak-anak, kita masih belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1. Belajar bersama menyenangkan, belajar menambah pengetahuan, belajar demi masa depan bangsa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas hari baru dan nafas kehidupan baru yang masih bisa kami nikmati sampai saat ini. Di kesempatan ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon penyertaan-Mu agar pembelajaran daring selama masa COVID ini dapat berjalan dengan lancar. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan pada gambar? Tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambar, ibu menyiram tanaman. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, ayam memerlukan makanan. Kegiatan pada gambar, Ayah dan Siti sedang memberi makan. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, ayam berkembang biak. Kegiatan pada gambar, jerami untuk ayam bertelur dan induk ayam beserta anaknya. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, manusia berkembang biak. Kegiatan pada gambar, keluarga Siti yaitu ibu, ayah, dan Siti. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, ayam memerlukan minuman. Kegiatan pada gambar, adanya tempat minum pada kandang ayam. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam, ayam bergerak menuju makanan. Kegiatan pada gambar, ayam nampak menuju makanan. Ayo berlatih. Amati kedua gambar berikut. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Buatlah kesimpulan berdasarkan gambar tersebut. Pada gambar tersebut, menunjukkan manusia dan ayam sama-sama membutuhkan makanan. Ditunjukkan dengan anggota keluarga yang sedang berada di ruang makan dan induk ayam beserta anaknya yang sedang mencari makan. Gambar tersebut juga menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak yang ditunjukkan dengan anggota keluarga yang berjumlah 4 orang dan induk ayam beserta anaknya. Kesimpulannya, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembang biakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Nomor 1, peternakan A, jumlah telur per bulan 3.000 butir telur. Nomor 2, peternakan B, jumlah telur per bulan 1.500 butir telur. Nomor 3, peternakan C, jumlah telur per bulan 3.500 butir telur. Nomor 4, peternakan D, jumlah telur 2.000 butir telur per bulan. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Berapa jumlah telur yang dihasilkan peternakan A dan C? Mari kita bahas bersama. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Agar kita bisa mengetahui peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan, kita membandingkan hasil dari keempat peternakan tersebut. Yaitu ada peternakan A yang jumlah telur per bulan 3.000, peternakan B yang jumlah telur per bulan 1.500, peternakan C yang jumlah telur per bulan 3.500,
dan peternakan D yang jumlah telur per bulan 2000. Nah, kita bandingkan angka ribuan pada setiap bilangan tersebut, yaitu ada angka 3 ribuan, ada angka 1000, ada angka 3 yang menempati ribuan, dan angka 2 yang menempati ribuan. Sehingga kita mendapatkan hasil di mana peternakan B yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan, yaitu 1500 butir telur. Yang berikut, nomor 2, berapa jumlah telur yang dihasilkan peternakan A dan peternakan C? Agar kita bisa menentukan hasil dari peternakan A dan C, kita menjumlahkan hasil telur antara peternakan A dan C menggunakan teknik penjumlahan bersusun ke bawah. Caranya, letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya, di mana angka 0 sejajar dengan angka 0, angka 0 yang angka puluhan sejajar dengan angka 0 yang menempati posisi puluhan, angka 0 yang menempati posisi ratusan sejajar dengan angka 5 yang menempati posisi ratusan, dan kedua angka 3 yang sejajar yang menempati posisi ribuan. Sehingga penjumlahannya dimulai dari angka yang menempati posisi satuan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 jadinya 0, 0 tambah 5 jadinya 5, dan 3 tambah 3 yang jadinya 6. Sehingga hasilnya jumlah telur perusahaan A dan C adalah 6.500 butir telur, di mana 0 menempati posisi satuan, 0 yang berikut menempati posisi puluhan, 5 menempati posisi ratusan, dan 6 menempati posisi ribuan. Setelah mempelajari materi tersebut, sekarang kita sudah bisa menjelaskan tentang pentingnya berdoa kepada Tuhan, membilang dan menulis bilangan 1000, menentukan hasil penjumlahan, menyelesaikan soal sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan, dan menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih.